Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Segel racun 5 ular. Dengan ekspresi suram, Xiao Yan terbang dengan marah untuk jarak tertentu di padang pasir sebelum hatinya mulai perlahan-lahan menjadi tenang. Kecepatannya perlahan menurun. Saat dia mengingat sikap yang dia tunjukkan pada Yunvi, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Sepertinya dia berlebihan. Dia dengan baik hati merekomendasikan tempat pelatihan untuk kebaikan saya sendiri. Aku ceroboh. Xiao Yan menepuk keningnya dengan lembut dan dengan lembut menghela nafas. Xiao Yan mengusap keningnya dengan lembut dengan telapak tangannya. Dia ingat bagaimana Yunzi frustrasi setelah melihatnya tetapi masih melepaskan niatnya untuk mengambil api surgawi. Perasaan menyesal di hatinya semakin pekat. Sayap di belakang punggungnya sedikit mengepak dan sosok Xiao Yan berhenti di udara. Dia menoleh dan menatap ke ujung gurun sebelum bergumam dengan ragu-ragu, haruskah saya kembali dan melihat-lihat? Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung sejenak. Sudut matanya melirik kursi teratai hijau yang dia bawa di tangannya dan mendesah ringan. Dia berbisik, dengan kemampuannya, dua do uang seharusnya tidak bisa melakukan apapun padanya. Saat ini saya membawa harta karun unik seperti api surgawi pada diri saya. Jika saya kembali, saya mungkin akan memberinya banyak masalah. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Tepat ketika dia berencana untuk pergi, langit yang tenang di wilayah terdalam gurun yang jauh tiba-tiba mengamuk. 5 kekuatan ganas yang tak tertandingi ditembakkan dari cakrawala. 5 kekuatan berbeda dibagi menjadi 5 pilar besar berwarna. Mereka seperti 5 pilar yang menahan langit, terpancang erat di langit biru yang sangat besar. Ini adalah menatap serius pada 5 pilar cahaya besar di tepi pandangannya, wajah Xiao Yan berubah saat dia berteriak tanpa sadar. Orang-orang kuat dari ras Snake People, 5 Do Wang. Suara lama Yao Lao yang agak tertegun terdengar di hati Xiao Yan. Sepertinya ras yang kuat dari suku ular telah tiba dengan sangat cepat. Wanita bernama Yunzi itu sepertinya mengalami masalah. 5 Do Wang? Mendengar ini, hati Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Ekspresinya langsung tenggelam. Dengan cemberut, dia berkata, kecepatan mereka sangat cepat, tapi dengan kekuatan Yunzi, seharusnya tidak ada masalah, bukan? Bagaimanapun, dia adalah Du Huang. Itu sulit untuk dikatakan, seorang Du Huang mungkin sangat kuat tetapi seorang Du Huang juga tidak terlalu buruk. Selain itu adalah jumlah dari 5 Do Wang, dan orang-orang kuat dari klan Snake People tahu beberapa teknik Do untuk menggabungkan kekuatan mereka karena garis keturunan mereka. Jika kita menambahkan semua ini, maka Yunshi seharusnya memiliki sedikit kesulitan untuk menanganinya. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Kerutan Xiao yang semakin dalam. Beberapa saat kemudian, dia mengatupkan bibirnya dengan erat, menatap tajam ke 5 pilar energi besar di atas gurun dan tidak ragu-ragu berkata, kalau begitu kita akan kembali. Terserah kamu. Yao Lao tidak peduli dengan hal ini. Xiao Yan menganggukkan kepalanya, membawa kursi teratai hijau dan dengan lembut mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya. Dia berbalik dan dengan cepat menelusuri kembali jalan yang telah dia ambil. Di gurun berwarna emas yang tidak pernah berakhir, 6 sosok tergantung di ruang kosong. Di belakang mereka masing-masing adalah sepasang sayap Douki yang mengepak. Saat sepasang sayap Douki mengepak, semburan angin sepoi-sepoi menyapu gelombang debu kuning. Di tengah dari 5 sosok di sekitarnya, orang berjubah hitam itu berdiri dengan acuh tak acuh. Matanya yang indah menatap sekilas pada 5 orang di sekitarnya dan dengan lembut berkata, kecepatanmu benar-benar mengejutkanku. Bah! Yan Qi, yang wajahnya agak pucat memuntahkan seteguk darah segar dengan dahak.
Pakaiannya saat ini berkeping-keping dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Banyak luka mengerikan yang muncul di perut bagian bawah dan lengannya. Ketika dia dan pria berpakaian abu-abu memimpin dalam memblokir Yunzi barusan, wanita yang seluruhnya tertutup hitam bertindak seperti wanita pendendam yang tampaknya telah ditinggalkan oleh seorang pria. Dia tiba-tiba menyerang mereka saat mereka bertemu tanpa memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Dalam situasi seperti ini di mana mereka tidak punya waktu untuk bertindak, Yanqi menerima pukulan pertama. Hanya dalam beberapa menit, Yanqi mengalami luka yang cukup serius di bawah serangan orang berjubah hitam itu. Seandainya 3 ular orang kuat lainnya tidak datang tepat waktu, dia mungkin akan terluka parah bahkan dengan bantuan dari lelaki tua berpakaian abu-abu. Seorang Dowa mungkin dianggap seseorang yang kuat tetapi mereka dari kelas yang sama sekali berbeda dari seorang Do Huang. Dengan hanya 2 doang, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bertanding dengan Do Huang. Selain itu, metode pertempuran Yanqi selalu berbenturan langsung. Dengan bertarung dengan cara ini dengan Do Huang, dia secara alami akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tentu saja, alasan terpenting dari luka-lukanya adalah bahwa orang berjubah hitam itu sangat kejam dalam serangannya. Kamu cukup kejam dalam seranganmu. Bukan hanya kamu tidak meminta maaf setelah dengan angkuh menyerang wilayah klan ular rakyat kita, tetapi kamu malah bertindak seperti ini dengan arogan. Apa menurutmu ras manusia ular kami tidak punya orang yang bisa mengalahkanmu? Orang tua berpakaian abu-abu menyapu pandangannya dengan dingin ke orang berjubah hitam saat dia berkata dengan tebal. Hehe, minta maaf? Tetapi bahkan jika saya benar-benar meminta maaf, saya tidak berpikir Anda akan menerimanya. Karena tidak berguna, mengapa saya harus meminta maaf? Orang berjubah hitam itu tertawa dengan acuh tak acuh, ras orang ular yang telah kehilangan Ratu Medusa sepertinya tidak dapat menimbulkan banyak masalah. Manusia yang tercela dan tidak tahu malu. Jika Anda tidak datang dan mengganggunya, bagaimana evolusi yang mulia bisa gagal? Yanqi dengan marah berteriak. Ceka-ceka, jika kamu benar-benar berpikir seperti itu, maka aku takut kamu salah total. Meskipun evolusi Ratu Medusa tampaknya gagal, dia dibesarkan olehku. Jadi, samar-samar saya bisa merasakan bahwa dia belum benar-benar mati. Suatu hari nanti, dia akan kembali ke Gurun Tagar dan sekali lagi memimpin ras Snake People kami untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Orang tua berpakaian abu-abu dengan dingin tertawa. Ketika saatnya tiba, kita pasti akan pergi dan menyelesaikan semua skor hari ini. Namamu seharusnya Yinshi, kan? Seorang pria tua yang sangat dihormati dalam ras Snake People. Kekuatanmu saat ini sudah meningkat menjadi bintang 8 doang. Apa yang kamu katakan? Ah, mungkin. Jika benar-benar ada hari seperti itu, aku sangat berharap bisa bertukar pukulan dengannya. Mendengar janji lelaki tua berpakaian abu-abu itu, Yunzi sedikit mengernyit. Dia segera menjabat tangannya dengan lembut dan berkata dengan acuh tak acuh. Kekaisaran Jia Ma saat ini memiliki 3 Do Huang yang dikenal. Saya pernah bertemu mereka semua. Jadi, saya juga bisa mengenali Anda. Hehe, di belakangmu memang kekuatan yang sangat besar, tapi tunggu saja. Ras Snake People kami pasti akan membalas dendam. Orang tua berpakaian abu-abu dengan dingin tertawa. Ancaman yang tidak berarti. Yunzi tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Dia secara alami bukanlah salah satu dari orang-orang tidak berguna yang akan ditakuti oleh ancaman sederhana. Segera, dia tertawa dan perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya yang membawa lampu hijau. Sudut dingin terangkat di wajahnya yang cantik saat dia terkekeh. Karena kamu telah mengatakan kata-kata yang begitu kejam, maka jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Hari ini, aku ingin melihat berapa banyak di antara kalian berlima yang bisa melarikan diri.
kamu mungkin seorang Do Huang tapi tidak akan mudah mencoba menangani kami 5 Do Huang. Mendengar kata-kata Yunvi, seorang manusia ular paruh baya yang mengenakan jubah hijau berteriak dengan ekspresi kejam dan galak. Kalau begitu, datang dan coba. Tangan halus Yunzi dengan lembut mengusap pedang tajam itu. Suara jelas dari dering pedang bergema di udara. Pada saat cincin pedang berbunyi, tubuh Yunzi tiba-tiba menghilang. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada di belakang manusia ular dengan jubah hijau. Di ujung pedang, energi pedang berwarna hijau pucat dikeluarkan lebih dari 3 kaki. Dengan cara yang licik dan kejam, itu menembus ke arah titik vital terakhir. Saat tubuh Yunzi menghilang, pertempuran yang dialami oleh orang ular berjubah hijau merasakan sesuatu. Dia mengayunkan ekor ularnya saat tubuhnya berputar dengan aneh ke kiri sejauh setengah kaki. Dengan ini, dia nyaris menghindari pedang dingin itu. Meskipun serangan pertamanya meleset, tidak ada perubahan pada ekspresi Yunvi. Dia melepaskan gagang pedang dengan telapak tangannya. Seketika, pedang panjang aneh itu bersarang di telapak tangannya dan mulai berputar dengan cepat. Pedang tajam membentuk kilatan dingin dan dengan lembut memotong pinggang orang ular berjubah hijau. Sisik ular keras yang menutupi pinggangnya seperti kertas tipis untuk energi pedang yang dibentuk dengan kompresi ki yang intens dan tidak tahan terhadap serangan itu. Ci, suara menekan dari bilah pedang yang menebas daging terdengar di udara. Orang ular berjubah hijau memegang erat tangannya di pinggangnya. Darah merah cerah merembes keluar dari sela-sela jarinya dan terus menetes. Rasa sakit yang hebat menyebabkan wajahnya dipenuhi keringat. Dari saat serangan mendadak Yunzi hingga saat orang ular berjubah hijau mundur dengan cedera, hanya sepersekian detik telah berlalu. Ketika semua orang mendapatkan kembali ketenangan mereka, orang ular berjubah hijau, yang merupakan salah satu dari ras manusia ular teratas, telah terluka dan ditarik kembali dengan sikap kuyu. Kecepatannya terlalu cepat. Jangan membawanya sendirian. 5 segel racun maut ular. Pria tua berpakaian abu-abu itu buru-buru memanggil dengan wajah gelap saat dia menatap orang ular yang terluka. Saat dia memanggil, tangan pria tua berpakaian abu-abu itu mulai dengan cepat membentuk serangkaian segel yang menyebabkan mata orang-orang menjadi silau. Saat segel ini sedang dibentuk, cahaya hijau besar yang tenang dengan cepat diaglomerasi di telapak tangannya. Sesaat setelah orang berpakaian abu-abu mulai membentuk segel, 4 orang lainnya juga dengan cepat mulai melakukan segel. Mereka telah berlatih segel tersebut berkali-kali dan oleh karena itu, mereka dapat dengan cepat menyelesaikan segel yang merepotkan ketika mereka mendengar perintah tersebut. Saat mereka berlima membentuk segel, lingkaran penutup energi cahaya pucat tenang mulai muncul entah dari mana, dengan kuat melingkupi mereka di dalamnya. Jelas, ini adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah lawan melancarkan serangan mendadak ke kastor segel. Kilatan tertarik melintas di mata cantik Yunshi saat dia melihat energi yang semakin padat di tangan mereka berlima. Dia pernah mendengar tentang keanehan ras Dou teknik West of Snake People. Hal ini terutama terjadi pada penggabungan teknik Dou, yang dapat menggabungkan banyak kis menjadi satu dan menembakkannya sekaligus, mencapai tujuan untuk bersaing dengan orang-orang kelas atas yang kuat. Melihat penggabungan teknik Dou yang mereka gunakan saat ini, itu muncul di sekitar level Xuan tinggi. Teknik Dou penggabungan tingkat ini sudah bisa dianggap sebagai tingkat yang sangat tinggi di antara ras Snake People. Jadi, hanya pemimpin dari 8 suku besar yang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk menggunakannya. Segel pemecah racun 5 ular. Bentuk. Setelah teriakan pelan oleh pria tua berpakaian abu-abu, cahaya di tangan kelima Do Uang tiba-tiba menjadi sangat luar biasa. Sesaat kemudian, 5 pilar energi hijau yang tenang setinggi puluhan kaki tiba-tiba keluar dari telapak tangan mereka berlima. Setelah pilar energi hijau yang tenang keluar dari telapak tangan mereka, mereka mulai berputar satu sama lain. Sesaat kemudian, pilar energi yang sangat besar tiba-tiba muncul di langit.
Saat pilar energi ini muncul di langit, angin liar bertiup di dalam gurun. Qi yang dipenuhi dengan haus darah dan kekejaman tiba-tiba muncul dari dalam pilar energi. Pilar energi yang sangat besar itu tiba-tiba mulai menggeliat dan berubah menjadi ular energi hijau yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Mendesis! Munculnya ular energi hijau menghasilkan angin gurun yang liar berkembang pesat. Satu persatu, tornado yang bisa dilihat dengan mata telanjang mulai berputar dengan cepat di sisi tubuh ular energi hijau. Suara mendesing yang dibuat oleh mereka bergema di gurun. Kejutan dan keseriusan muncul di mata cantik Yunji saat dia melihat ular energi hijau besar di langit. Dia tidak menyangka bahwa kelima Do Uang ini benar-benar dapat menampilkan kekuatan yang begitu kuat. Tidak heran teknik Do Snake People cukup terkenal di benua Douqi. Teknik Do penggabungan yang aneh ini benar-benar mengejutkan orang. Yunji mendesah lembut. Dia memegang gagang pedang dengan erat dan semua kekuatan di tubuhnya tiba-tiba berubah sampai setajam bilah pedang. Banyak angin kencang berwarna hijau besar mulai dengan cepat menggumpal di sekitar tubuhnya. Saat dia menatap tajam ke ular hijau besar yang sedang menyerbu, jari kaki Yunji dengan lembut mengetuk udara kosong sementara serangan kuat disiapkan di tangannya. Dia baru saja akan menyerbu ke depan ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru menoleh. Di cakrawala, sosok manusia yang seluruhnya tertutup api putih tebal berkedip beberapa kali dan anehnya muncul di depan Yunji seolah-olah dia telah berteleportasi. Tangannya terbalik dan nyala api berwarna putih yang bergolak dengan keras menyelimuti kaki langit. Setelah itu seperti gelombang besar yang mengerikan ketika menelan ular hijau besar itu. Tertahan di udara, Yunji menatap kosong pada adegan mendadak ini. Wajah cantiknya terpana sekaligus tercengang pada saat yang sama. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.